Permisi Pak, maksud kedatangan saya ke sini mau memohon izin, ada tugas dari kampus untuk mengadakan proyek profil pelajar Pancasila atau profil pelajar Rahmatan lil Alamin sebagai tugas dari LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini saya memohon izin untuk mengadakan proyek yaitu membuat pupuk kompos. Oke, saya untuk izin melaksanakan proyek silakan dilaksanakan sebaik-baiknya agar apa yang menjadi tuntutan kegiatan PPG mudah-mudahan berjalan dengan baik dan hasilnya memuaskan. Silakan dilaksanakan sebaik-baiknya. Assalamualaikum. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar anak sekalian? Baik, Pak. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Siti Rahma sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Baru hari ini. Kita doakan semoga Siti Rahma diberikan kesembuhan sehingga bisa hadir bersama kita di kelas ini. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dimohon ketua kelas memimpin pembacaan doa. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk memupuk rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Terima kasih anak sekalian. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk membangun negara. Membangun negara harus dengan apa? Ilmu. Ya, membangun negara ini dengan ilmu pengetahuan. Ya, tanpa ilmu manusia buta. Tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Banyak. Baik anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan proyek kita. Apa proyek kita? Pembuatan kompos Pembuatan kompos dari daun-daunan yang kering. Apakah kalian pernah mendengar kata kompos? Pernah. Apa itu yang kamu ketahui tentang kompos? Pupuk organik. Pupuk organik. Mungkin lebih jelas si Indah. Kompos Adalah bahan organik yang terbuat dari bahan-bahan organik, Pak. Kayak contohnya daun kering. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Iya. Kompos adalah pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan organik yang sudah mengalami. Nah, ya, tepatnya adalah yang sudah mengalami penguraian ataupun sudah membusuk. Baik sekalian. Nah, kita definisinya. Lihat definisi dari pupuk kompos. Ya, kompos betul apa yang dikatakan oleh Tia tadi. Kompos adalah pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan organik yang telah mengalami proses penguraian. Nah, apa itu gunanya pupuk kompos? Nah, kompos. Nah, ya, betul. Kompos adalah gunakan untuk menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan daya serap air sehingga apa? Air tidak hilang. Manfaat utama apa? Kompos merupakan pupuk organik yang dari tanah kaya akan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Nah, kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, alatnya apa? Daun kering bisa bahannya? Dan air yang dicampur dengan air terasi, ya.
Nah, alat-alatnya apa? Alatnya ember, kop. Nah, ini ada alat yang harus kita siapkan untuk membuat pupuk kompos. Nah, langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama apa? Kita harus mengumpulkan bahan atau mengumpulkan daun yang kering. Nah, ditambah lagi dicampurkan dengan sisa-sisa makanan. Lalu dicampur dengan air. Air tadi yang sudah dicampur dengan terasi. Nah, apa kira-kira fungsi dari terasi itu? Untuk Membantu percepatan pembusukan atau penguraian. Setelah ini kita tambahkan apa? Ditambahkan pohon pisang. Nah, pohon pisang itu banyak mengandung air sehingga apa? Di situ cepat untuk proses dalam pembusukan. Nah, setelah jadi baru kita aplikasikan atau kita pupukkan. Oke, dengan adanya pupuk kompos ini tidak perlu membeli pupuk yang kimia. Pupuk kimia itu mahal. Jadi ini adalah sebuah alternatif untuk bercocok tanam supaya apa? Kita tidak banyak mengeluarkan biaya, ya. Banyak sekarang ini orang simple, ya kan? Simple membakar apa? Sampah. Padahal jika kita olah, jika kita kelola menjadi sumber daya yang sangat luar biasa, ya. Jadi kreatif, kalian harus kreatif dalam hidup ini. Irit dan justru akan membuat lingkungan kita menjadi bersih, ya. Bersih dan subur tanaman-tanaman kita. Selanjutnya, nah ini hikmahnya apa sih di dalam membuat pupuk organik ini? Ada yang bisa bantu Bapak untuk membaca ini? Hikmah pembuatan pupuk organik. Pembuatan kompos yang pertama kesadaran lingkungan, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan upaya mengurangi sampah. Yang kedua kemandirian, memberikan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan tanaman. Yang ketiga siklus hidup, mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem melalui daur ulang. Nah, yang mendasar adalah menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Coba, kalau kalian nggak peduli, kita bakar sampah saja. Padahal setelah membakar itu, coba apa yang ditimbulkan? Polusi asap. Apa efek dari polusi asap itu? Menipisnya lapisan ozon. Itu jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya, bagi yang menghirup itu akan terkena infeksi saluran pernapasan. Apalagi sampah-sampah itu sampah-sampah yang mengandung bahan kimia. Nah, maka apa? Kita mengurangi. Bentuk kita peduli kepada lingkungan adalah dengan mengolahnya menjadi sebuah pupuk. Selain bermanfaat, kita juga menjaga lingkungan kita. Yang kedua apa? Mandiri. Apa mandiri tadi? Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pupuk tanaman. Jadi kita nggak tergantung kepada pabrik, nggak bergantung kepada supplier pupuk, tapi kita bisa membuatnya sendiri. Selain dari penghematan, ya kan? Nah, coba yang ketiga, hikmahnya apa? Keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, nah contoh ini adalah contoh gambar pupuk kompos yang akan kita buat. Nah, yang pertama apa? Pengumpulan daun-daun yang kering. Setelah itu apa? Pencampuran bahan. Nah, sebelum dicampur bahan ini, anak-anak sekalian, ya. Sebelum dicampur, pastikan daun kering yang sudah kalian kumpulkan nanti dihancurkan terlebih dahulu. Langkahnya gimana? Ya dengan cara diinjak-injak supaya apa? Lebih hancur. Nah, sehingga mempercepat proses pembusukan. Setelah itu apa? Dicampur dengan bahan yang tadi. Air yang bercampur dengan apa? Air terasi. Setelah itu baru proses akan dikarung dan disimpan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tujuannya apa kira-kira? Supaya apa? Mempercepat pembusukan. Jadi enggak kering. Kalau kering, bakteri susah untuk berkembang. Kalau bahannya tempatnya lembab, maka cepat berkembangnya bakteri. Nah, berapa lama proses penyimpanan ini? 3 minggu. Lebih juga boleh. Kalau dirasa sudah
membusuk, sudah jadi komposnya, boleh kita aplikasikan untuk memupuk tanaman. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Nah, limbah organik artinya apa? Kompos itu menghasilkan kesuburan tanah dan mengurangi limbah yang organik. Ya, oke sekalian, kita selesai. Nah, tugas kalian adalah Bapak bagi kelompok kalian untuk membuat kompos. Tugas kalian menyiapkan bahan-bahan dan peralatan-peralatan untuk kalian praktekkan membuat kompos. Bisa dipahami ya kalian? Bisa. Sampai di sini ada yang bertanya? Paham? Langkah-langkahnya paham? Baiklah, baik anak sekalian, untuk materi kali ini Bapak cukupkan sekian dan Bapak berharap kalian dapat mengerjakan proyek ini dengan baik. Dalam rangka proyek ini silakan kalian menyiapkan bahan-bahan yang sudah Bapak presentasikan tadi. Dari materi ini kira-kira apa yang dapat kamu ambil manfaatnya? Nah, lebih hemat, Pak. Hemat, membuat lingkungan Bukan bersih. Ya, betul. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Bapak mohon kepada kalian semua untuk dapat mengaplikasikan materi proyek ini dengan baik. Kita lanjut kepada praktek proyeknya. Oke kalian, ini adalah daun-daun kering yang sudah berhasil kita kumpulkan yang akan kita jadikan sebagai pupuk kompos ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menginjak-injak supaya agar menjadi lebih kecil-kecil. Oke, selanjutnya kita ikat. Kita kumpulkan dalam karung, kita ikat karungnya kuat-kuat. Ya, akan kita buat jadi kompos. Nanti kalau udah jadi kompos itu apa, Nak? Pupuk. Jadi tahap pertama itu dihancurkan terlebih dahulu. Udah dihancurkan diapakan? Udah dihancurkan diapakan? Dimasukkan Dicampur dengan air campuran terasi, Bu. Dimasukkan ke dalam ember, lalu dikasih air campuran terasi. Luar biasa. Nah, ini adalah terasi yang sudah di blender, kita campur ke dalam air. Nah, ini ya. Ya, Pak.
Oh, itu terasinya. Oke, setelah daun-daun ini hancur, nah kita siram dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan air terasi. Ya. Tapi sebelumnya dirasa kering, nah kita tambahkan batang pisang. Ini tujuannya agar supaya pembusukan lebih sempurna. Kecil-kecil ya. Setelah dirasa cukup batang pisangnya, nah kita aduk. Diaduk. Nah, diaduk. Ayo diaduk. Nah, disiram sambil disiram dengan air campuran terasi. Siram. Kita siram ya. Disiram dengan menggunakan air yang sudah dicampur. Bisa masukkan ke dalam karung. Masukin karung dalam. Masukin. Setelah ini kita ikat rapat-rapat. Enggak lagi kita cari. Ya. Pas sekali doang. Kita simpan sampah atau daun kering yang sudah kita campur dengan air terasi ini ke dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kita diamkan kompos kita selama kurang lebih 3 minggu. Setelah 3 minggu baru kita dapat aplikasikan untuk memupuk tanaman-tanaman. Ini adalah pupuk kompos yang sudah kita simpan selama kurang lebih 3 minggu. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Ya. Kita lihat pupuk kompos yang sudah kita diamkan selama kurang lebih 3 minggu. Nah, inilah anak-anak sekalian hasil pupuk kompos yang sudah kita buat, yang sudah kita diamkan selama 3 minggu. Nah, ini sudah siap kita aplikasikan untuk memupuk tanaman kita. Ya, kita aplikasikan untuk memupuk bunga yang ada di sekolah kita. Ya, silahkan Andra di bawah. Siapa? Silahkan dipupuk bunga-bunganya. Bukan. Itulah anak-anak sekalian hasil pupuk kompos yang sudah kita buat bersama-sama, yang sudah kita aplikasikan untuk memupuk tanaman bunga yang ada di sekitar sekolah ini. Ya, mudah-mudahan dari pembelajaran ini kalian bisa aplikasikan, kalian bisa terapkan dalam kehidupan kamu nanti di rumah. Ya, itu saja yang pembelajaran pada project ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya dan umumnya kepada lingkungan di tempat tinggal kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.